Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan pembacaan surah Ali Imran yang kemarin sudah sampai ayat 22, ayat 23 juga kita lewati, ayat 28, 29 kita lewati, lalu pada ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, ini ayat bagus ini. Ya, semua ayat bagus, tapi ini lebih bagus untuk hari ini ya disampaikan. Allah berfirman, Kul katakanlah, maksudnya katakanlah wahai Nabi, begitu ya. Kalau dalam kitab-kitab tafsir biasanya nih tafsirnya ya. Kul katakanlah, maksudnya wa kul lahum, dan katakanlah kepada mereka Muhammad. Wa kul lahum ya Muhammadul. Wa kullahum ya Muhammadu, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Kepada mereka siapa? Ya, kepada orang ahli kitab, kepada orang Yahudi, Nasoro, dan orang-orang yang mengaku beriman. Apa kata Allah? Wa kul katakanlah ati'ullaha war rasul. Ati'ullaha, taatlah kalian semua kepada Allah, war rasul, dan kepada rasul itu. Ya, kepada rasul itu maksudnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perintah dari Allah kepada Nabi agar Nabi berkata kepada mereka manusia ini, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Bagaimana caranya taat kepada Allah? Allah enggak kelihatan. Dan Allah enggak pernah bicara sama kita. Ya kan? Allah enggak pernah bicara sama kita kan? Kita yang baca firman Allah. Nah, ketika kita baca firman Allah, ayat Al-Quran ini, seolah Allah sedang berbicara kepada kita. Atau kita berbicara kepada Allah. Jadi, taatlah kalian kepada Allah. Bagaimana caranya taat kepada Allah? Bittibai awamirihi, bittibai dengan mengikuti awamirihi, perintah-perintahnya, wajtinabi, dan dengan menjauhi nawahihi, larangan-larangannya. Jadi caranya taat kepada Allah ya begitu, perintah Allah diikuti, ditaati, dipatuhi ya. Kemudian larangan-larangan Allah dijauhi. Kul katakanlah ati'ullaha wa ati'ur rasul, war rasul. Di sini enggak pakai wa ati'u ya. War rasul, dan taatlah kepada Rasul. Nah, taat kepada Rasul bagaimana? Wa ati'u rasulahu, dan taatlah kalian kepada Rasulnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya taat kepada Rasul? Bittibai, dengan mengikuti atau ittiba sunnatihi, sunnahnya, sunnah Rasul, wa dakwatihi, dan dengan mengikuti dakwahnya, seruannya. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah? Itu kita ikuti. Rasulullah pernah datang ke gereja,
Seperti Gus Miftah itu yang lagi diprotes sama MUI, sama ya, Habib Syekh, sama siapa lagi itu? Sama siapa? Hah? Di berita itu loh, lagi viral nih. Ya, jadi Gus Miftah pidato di gereja menyamakan Allah dengan Yesus. Jadi Yesus itu ya Allah, Allah itu Yesus. Katanya begitu. Ya, saya belum baca beritanya. Tapi di YouTube ada. Nabi kita pernah ke gereja, itu pernah menghampiri, bukan gereja, ke tempat gerejanya orang Yahudi, sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Nabi kita pernah datang ke sana, terus ngomong apa di sana? Ya ma'syarul Yahud, wahai kumpulan orang-orang Yahudi, aslimu taslamu, masuk Islamlah kalian, nanti kalian akan selamat. Jadi begitu Pak, boleh pidato di gereja, boleh. Tapi ngajak orang gereja itu masuk Islam. Nah itu bagus. Halo. Jangan merendah. Islam itu ya'lu, Islam itu tinggi kata Rasulullah. Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi, wala yu'la alaihi. Wala dan tidak boleh yu'la, ditinggi, dikalahkan ketinggiannya alaihi atas dia. Islam itu tinggi, tidak boleh ada apapun yang lebih tinggi dari Islam, itu tidak boleh. Karena Islam itu dari Allah yang maha tinggi. Al-Ali yang maha tinggi Allah itu. Al-Kabir yang maha besar. Jadi Islam ini jangan direndah-rendahkan. Astaghfirullahaladzim. Ya, Qul atiullaha war rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Rasul maksudnya bittiba'i sunnatihi wa da'watihi, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, sunnah Nabi, sunnah Rasul, dan dengan mengikuti seruannya. Dulu Rasulullah SAW kalau dakwah bagaimana? Itu yang kita tiru. Rasul itu mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya. Sama saya juga sekarang mengikuti, saya mengajak sampean kepada Allah, bukan kepada saya. Bukan saya suruh sampean ngikutin saya, enggak. Saya mengajak sampean, ayo kita sama-sama kepada Allah. Bareng-bareng kita kerjasama, tolong menolong, saling bantu-membantu, untuk kita bersama-sama menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul semampu kita masing-masing, ya, dan mendakwahi manusia seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu nggak punya kelompok, ya, nggak punya organisasi, nggak punya partai. Ya, Rasul tidak ada ikut partai apapun tuh enggak ikut organisasi apapun, enggak. Dan Rasul tidak menyuruh kita seperti itu. Rasul mengajak umat ini, manusia ini kepada Allah. Ya, nanti kita banyak ketemu ayatnya ya. Itu kenapa fa'in, sebentar, tadi ayatnya kan berbunyi Qul atiullaha war rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, Nabi disuruh mengatakan kepada orang, kepada manusia, manusia, kalian semua ayo taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi orang disuruh taat kepada Rasul karena Allah yang menyuruh, bukan Rasul minta ditaati, bukan. Rasul itu menyuruh orang taat kepada dia karena Allah yang nyuruh. Ini loh ayatnya. Coba diperhatikan nih. Qul katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, atiullaha war rasul, taatlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi kita taat kepada Rasul, bukan Rasul minta ditaati, tapi karena memang perintah Allah begitu. Kita disuruh taat kepada Rasul. Lalu apa kata Allah? Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling atau jika mereka berpaling, ya. Fa in tawallau di sini dalam tafsir diterangkan fa in rafadu dzalika, ya, kalau mereka berpaling dari itu Muhammad, berpaling dari atau mereka menolak, merafadu
maka jika mereka menolak Muhammad, rafadu itu mereka menolak, enggak mau disuruh taat kepada Allah, enggak mau suruh taat kepada Rasul, enggak mau. Fa in rafadu dzalika fa in tawallau, maka jika mereka berpaling atau mereka menolak untuk taat kepada Allah dan Rasul, wa khalafu, dan jika mereka menyelisihi an amrillah, dari perintah Allah, Allah menyuruh taat kepada Allah, Allah menyuruh orang taat kepada Allah, dan Allah menyuruh orang taat kepada Rasul. Kalau mereka tidak mau Muhammad, atau mereka menolak, atau mereka menyelisih perintah Allah tersebut, apa kata Allah? Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling. Ini ayat yang ke-32 ya. Ayat ke-32 dari surat Ali Imran. Nah, fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, ya, kalian berpaling atau mereka berpaling semuanya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai al kafirin, orang-orang yang kafir. Perhatikan kalimatnya. Katakanlah Muhammad kepada manusia, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Maka jika kalian berpaling, atau jika mereka semua yang kamu ajak itu berpaling Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Apa penjelasan para ahli tafsir? Ini dari tafsir Ibnu Katsir ini, tapi ringkasannya saja. Jadi kalau mereka berpaling Muhammad, menolak itu, dan mereka menyelisih perintah Allah, fahum kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, itu mereka orang yang kafir. Loh, ini ayatnya. Ya, wallahu la yuhibbul kafirin, sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ini ada penjelasan dari segi bahasa. Tawallau dari kata atawalliya, ya. Atawalliya itu al-i'rad bil badan, berpaling dengan badan. Jadi disuruh taat kepada Allah, berpaling. Nah, kayak gitu. Enggak mau dengar, suruh ngaji enggak mau. Sama itu. Orang suruh ngaji enggak mau itu berarti berpaling dari Allah dan Rasul. Hati-hati kalian sampean. Kalau sampean hidup sebagai muslim enggak pernah ngaji begini ini, hati-hati nanti di alam kubur digebukin malaikat. Bener, aku enggak bohong. Nah, percaya terusin aja, hidup enggak usah pakai Quran, enggak usah belajar Al-Quran, enggak usah baca Al-Quran. Sampai di alam kubur digebukin sampean, dan kita semua enggak ada yang bisa nolong. Sampean teriak-teriak di kubur disiksa, enggak ada yang dengar teriakan sampean kecuali ayam, kambing, itu anjing, dengar sampai digebukin, manusia digebukin dalam kubur. Kita jin pun, bangsa jin pun tidak mendengar. Teriak-teriak tuh di kubur. Nah, kembali ya. Udah, ini ayat yang ke-32. Lalu ayat ke-33 Allah berbicara tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Yang dari keluarga Imran inilah nanti akan lahir Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Kita lewati terus ayat 33, 36 kita lewati, 37 kita lewati, 38 kita lewati, 39 kita lewati, 40 kita lewati. Ya, ini cerita para nabi yang terdahulu ya, 41, 42, 43, ini tentang Maryam ya, kita lewati terus sampai 47, 49. Nah, ini di ayat 47 Allah berbicara tentang Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Ini yang ngomong, Allah berbicara waktu itu ibunda Nabi Isa yang bernama Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Qalat berkatalah
Maryam ibunda Nabi Isa ketika tiba-tiba dia hamil, padahal dia belum pernah menikah, tidak punya suami, tiba-tiba hamil. Itu Maryam zaman dulu. Maryam dulu, bukan Maryam sekarang. Kalau sekarang ada orang namanya Maryam tiba-tiba hamil, itu masih ada yang menghamili. Ya, kalau yang dulu ini betul-betul dia perawan ini. Kaget Maryam itu tiba-tiba hamil. Kalau dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, anna bagaimana yakunuli akan ada untukku, bagaimana aku akan mempunyai waladun seorang anak, walam padahal belum pernah yamsasni menyentuh aku, basyarun seorang manusia pun. Maryam, perawan Maryam itu dulu belum pernah disentuh oleh satu laki-laki pun. Tidak pernah disentuh sama sekali. Tiba-tiba hamil, apa enggak kaget itu? Nah, terus apa kata Allah? Qala Allah berfirman melalui malaikat Jibril, kadzalikillah, begitulah Allah, begitulah wahai kamu Maryam. Allah itu ya begitu Maryam. Bagaimana? Yakhluqu ma yasha. Allah itu selalu menciptakan ma apa yang yasha'u dia kehendaki. Idza apabila jika qadha dia telah menetapkan amron sesuatu perkara, sesuatu urusan, fa innama maka sesungguhnya tiada lain yaqulu lahu dia hanya akan berkata kepadanya. Kalau Allah mau menetapkan, sudah menetapkan sesuatu, maka Allah cuma berkata kepada sesuatu yang akan dia tetapkan, kun jadilah, fayakunu maka jadilah, kun fayakun jadilah maka terjadilah. Jadi Allah kalau mau menetapkan sesuatu, kamu hari ini kamu waktunya sakit. Kit gitu dah. Kalau aku yang bilang kit kamu, sakit kamu. Kalau Allah bilang kun, sakit, jadilah kamu sakit hari ini. Fayakun, pasti sakit orang. Demikian juga kalau Allah mau menyembuhkan, Allah cuma tinggal bilang sembuh kamu hari ini. Nah, sembuh. Makanya kalau kita berobat Pak, Bu, nomor 1 kita berdoa dulu. Tuh. Saya membiasakan kalau saya sedang praktek, tiba-tiba sudah datang waktunya sholat, pasiennya sudah nunggu, dari tadi nunggu. Ya, terus saya bilang, Bapak Ibu saya mau sholat dulu, sampean sambil nunggu, sampean berdoa dulu ya sama Allah Tuhan yang Maha Kuasa, minta disembuhkan. Nah, saya tinggal sholat dulu, aku juga berdoa dulu. Ya udah aku tinggal salat. Enggak tahu mereka melaksanakan perintahku apa enggak ada urusan, yang penting udah aku kasih tahu. Kamu berdoa dulu sebelum ketemu aku. Nah, nanti ketemu aku antara doa sampean sama ikhtiar dari kita, klop SK turun dari langit, sembuh. Sembuh gitu. Ya. Jadi Allah tuh begitu, Pak, Bu. Kalau dia sudah berkehendak, dia tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah apa yang Allah kehendaki, fayakun, pasti akan terjadi. Lalu pasti akan terjadi. Ini sama di sini. Jadi waktu itu diceritanya di sini, falamma ja'at hal busyra, maka ketika telah datang kepada Maryam berita gembira minal malaikat dari malaikat Jibril ngasih kabar, Maryam kamu akan punya anak. Ya, akhazat yunaji rabbahu. Maryam pun kemudian berdoa, berbisik-bisik kepada Allah, berdoa. Ya Allah, ini watakulu Maryam berkata begini, kaifa ya Rabbi, bagaimana ya Rabb, bagaimana ya Allah, yakunu li waladun, aku akan punya anak, wa ana lastu bidzati zaujin, dan aku ini bukan orang yang mempunyai suami, walam yamsasni basyarun, dan belum pernah menyentuh tubuhku, menyentuh badanku ini seorang manusia pun.
Fa'ajabat hal malaikatu, maka malaikat menjawab kepada Maryam, innallaha, wahai Maryam, sesungguhnya Allah itu idza arada amron, kalau dia menghendaki sesuatu perkara, fala yu'jizuhu syai'un, maka tidak akan ada yang melemahkan Allah syai'un, sesuatu apapun. Allah itu kalau sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendaknya. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah, itu enggak ada. Itu loh, makanya kita harus selalu bersandar kepada Allah, harus selalu pasrah kepada Allah sudah. Nanti Allah yang akan menyelesaikan urusan kita. Itu loh Pak. Belajar seperti itu. Kemudian kata malaikat lagi, wa yakhluqu ma yurid, dan Allah itu selalu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Bi ayyaqulu lahu, dengan cara Dia berkata saja kepada yang Dia kehendaki tadi, yang Dia kehendaki itu, kun, jadilah kamu, fayakun, jadilah dia, fayakun. Ya, jadilah kamu, fayakunu, lalu terjadilah apa yang Allah kehendaki, fayakunu syai'. Ya, begitu ya. Ini ayat yang ke-47. Lalu apa kata Allah di ayat 48? Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa yu'allimuhu, dan Allah mengajari Nabi Isa putra Maryam setelah lahir, alkitab wal hikmata, dan al hikmah, wat taurata, dan kitab Taurat, wal injila, dan kitab Injil. Jadi Allah ini ya, yukhbirullahu ta'ala an tatimmatihi bisyaratil malaikati li Maryam bi ibniha. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar tentang kesempurnaan berita gembiranya Allah yang dibawa oleh malaikat li Maryam, kepada Maryam, bi ibniha, kepada anaknya, ya, anaknya Maryam yaitu Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Idqalat laha, ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya, hei Maryam, innallah, sesungguhnya Allah itu yu'allimuhul kitabah, Allah akan mengajari anakmu nanti menulis, wala ilma, dan akan mengajari ilmu as-sahih, ya, ilmu yang sahih, ilmu yang benar, al-ba'its lil iradatil a'malin nafi'ah, ya, ilmu yang sahih yang akan bisa membangkitkan kepada kehendak untuk beramal yang bermanfaat. Wa yufaqihu fit Taurat, dan Allah akan memahamkan anakmu nanti tentang kitab Taurat. Wa yu'allimuhu, dan Allah akan mengajari anakmu tadi israraha, ya, rahasia-rahasianya, rahasia-rahasia yang ada dalam kitab Taurat yang tidak diketahui oleh para pendeta-pendeta Yahudi pada waktu itu. Wa ahkamaha, dan Allah akan mengajari hukum-hukum yang ada dalam Taurat. Wa yu'allimuhul Injil, dan Allah akan mengajari anakmu nanti kitab Injil, alladzi yuhi bihi ilai, yang Allah akan mewahyukan Injil itu kepada dia. Ini cerita tentang Maryam dan Injil. Lalu Maryam dan Nabi Isa. Lalu kata Allah selanjutnya, Allah akan menjadikan anakmu sebagai apa? Wa rasulan, dan Allah akan menjadikan anakmu nanti sebagai rasul. Loh ini Pak, jadi Nabi Isa Al-Masih itu menurut keyakinan Muslim, menurut keyakinan ajaran agama Islam, Nabi Isa itu manusia biasa yang lahirnya melalui proses yang luar biasa, karena dia lahir tanpa bapak. Itu betul-betul tanpa bapak, memang nggak ada bapaknya. Bukan Allah yang menjadi bapaknya, bukan. Itu ya. Beliau itu adalah seorang rasul Allah, akan dijadikan oleh Allah sebagai rasul. Rasul untuk siapa? Rasul kepada siapa? Ila Bani Israil. Dia seorang rasul kepada Bani Israil. Lalu disebutkan sini mukjizat Nabi Isa. Ini setelah Nabi Isa dewasa, ya, kemudian beliau mulai berdakwah. Beliau berdakwah mengajak manusia pada waktu itu untuk menerima dan mengamalkan Injil. Injilnya Injil Nabi Isa. Injil Nabi Isa itu lain dengan Injil yang ada sekarang. Injil yang ada sekarang kan namanya ada Injil Markus, ada Injil Yahya atau Injil Yohanes, ada Injil Matius, ada Injil. Nah, ini yang disebut dalam Al-Qur'an itu Injilnya Nabi Isa. Di mana dia sekarang? Udah dibakar oleh Raja Konstantinopel kalau nggak salah dulu ya.
Nanti baca lagi sejarah agama-agama itu. Ada buku sejarah agama, ada sejarah agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Ada itu sebuah buku ditulis oleh orang Barat yang tidak membela semuanya. Dia sebagai penulis, hanya sebagai penulis menyampaikan data, fakta apa adanya. Nah, sejarah agama-agama. Nah, jadi kembali ke sini ya. Nabi Isa itu diberi oleh Allah mukjizat. Apa mukjizatnya? Nah ini ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel lalu mengatakan, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu disampaikan. Di sini bisa mengatakan kepada Bani Israel begini. Ani bahwa aku ini wahai Bani Israel qad ji'tukum sungguh aku telah datang kepada kalian bi ayatin min rabbikum dengan membawa ayat dari Tuhan kalian. Ani bahwa aku ini ahluku lakum aku bisa membuatkan untuk kalian. Aku bisa membuat untuk kalian minatini dari tanah liat. Kahai ati toiri seperti bentuk seekor burung. Aku bisa membikin dari tanah liat, kata Nabi Isa. Ini ada tanah liat nih. Nah misalnya ini tanah liat. Ini jangan tidur loh. Ya, ini tanah liat ini misalnya. Nah, ini bukan tanah liat, ini tisu. Nabi Isa bilang, hei Bani Israel, aku ini bisa membuat dari tanah liat. Ku bentuk seperti bentuk burung, fa'angfuhu lalu aku meniup fihi padanya pada tanah liat yang berbentuk burung tadi, fayakunu toiro lalu jadilah dia burung sungguh-sungguh burung yang hidup biiznillah dengan izin Allah. Dan Nabi Isa itu bisa membuat burung hidup Pak dari tanah liat, langsung hidup terbang gitu. Mana kita bisa bikin begitu? Gak ada manusia bisa bikin begitu. Itu kehebatan Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa. Yang kedua, wa ubriul akmaha dan aku bisa menyembuhkan atau membebaskan atau menyembuhkan al akmaha orang yang buta. Jadi kalau ada orang buta didatangi oleh Nabi Isa. Terus sini kamu buta nggak bisa melihat, sini datang ya. Mana yang matamu yang buta mana? Ini kedua-duanya wahai Isa. Sini diusap sama Nabi Isa. Langsung buka mata melihat. Nah sekarang ini Pak, sampean buta matanya datang ke spesialis mata di seluruh dunia tidak akan bisa membuat dia menjadi melihat lagi. Ya, udah buta. Tapi kalau Nabi Isa bisa bawa sini ditiup, wah, langsung buka matanya. Seperti sampean itu kalau lagi pejam itu kutiup matanya, wah, pasti buka itu matanya tuh. Ya. Nah, habis itu apa Nabi Isa bilang apa? Wal abros dan aku bisa menyembuhkan orang yang sakit belang, yang sakit lepra. Di zaman Nabi Isa dulu mulai ada penyakit lepra. Ya, morbus Hansen kalau bahasa kedokterannya. Itu penyakit lepra yang masih banyak diderita oleh saudara kita yang tinggal di daerah Cempaka, daerah apa namanya itu ya? Hah? Lubung Buyung, sebelum Cempaka itu apa itu? Sungai Paring, sebelumnya lagi apa? Hah? Apa? Lubuk Bunter, ada lagi? Patai, nah Patai, Lubuk Bunter dan seterusnya sekitar itu masih banyak orang sakit lepra itu. Nah itu Nabi Isa dulu bisa menyembuhkan orang sakit lepra kan lama-lamanya putus jadinya nih nanti putus gitu tanpa terasa. Ya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit lepra. Yang terakhir yang lebih dahsyat lagi, wa uhyil mauta dan aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi orang sudah mati oleh Nabi Isa itu bisa dihidupkan lagi Pak. Itulah yang membuat orang-orang zaman dulu menganggap Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Karena bisa menghidupkan orang mati. Gitu kisahnya.
Ya, padahal Nabi Isa di sini bilang, aku bisa membuat burung yang betul-betul dari tanah kemudian jadi burung benar-benar, bisa menyembuhkan orang yang sudah buta matanya, yang sakit lepra, dan aku bisa menghidupkan orang yang mati. Semuanya itu biiznillah, dengan izin Allah. Itu mujizat Nabi Isa, membuat burung dari tanah liat bisa, menyembuhkan orang buta bisa, menyembuhkan orang lepra bisa, menghidupkan orang yang sudah mati bisa. 4 ya. Yang kelima, wa unabbiukum, dan aku bisa memberitahu kalian bima takulun, dengan apa yang kalian makan, wa ma tadakhirun, dan apa yang kalian sembunyikan, fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kalian. Ada 5 mujizat Nabi Musa yang disebut, Nabi Isa yang disebut di sini. Aku di sini, aku bisa tahu kamu di rumah nyimpen makanan apa, kamu makan apa sehari-hari, aku bisa tahu. Dan kamu di rumah punya simpanan apa, dan kamu menyimpan barang apa saja di rumahmu, aku bisa kasih tahu. Oh itu Pak. Jadi dia tahu yang gaib. Itu Nabi Isa. Tapi semuanya itu terjadi dengan izin Allah. Inna fi dzalika laayatan lakum. Sesungguhnya di dalam semua itu sungguh ada tanda kekuasaan Allah untuk kalian. In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya, ini sebenarnya adalah mukjizat Nabi Musa, ya, Nabi Isa Al-Masih. Kemudian yang berikutnya ini, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan aku ini orang yang diutus untuk membenarkan kepada kitab yang turun sebelumku yang bernama kitab Taurat. Wa uhilla lakum, dan aku diutus untuk menghalalkan lakum kepada kalian ba'dalladzi hurrima alaikum, sebagian yang telah diharamkan kepada kalian. Wajitukum, dan aku datang kepada kalian bi ayatin, dengan membawa ayat, yaitu Injil, min rabbikum, dari Tuhan kalian, fattaqullaha, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah, takutlah kalian semua kepada Allah, wa atiuni, dan taatlah kalian kepadaku. Ini Nabi Isa seruannya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Isa bilang lagi kepada Bani Israel, Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Jadi Nabi Isa yang ngomong ini Pak kepada Bani Israel pada waktu itu. Innallaha, sesungguhnya Allah itulah Rabbi, Tuhanku. Loh ini di dalam kitab Injil pun ada Pak ayat kayak begini ini. Aku pernah baca. Cuma tempatnya sebelah mana sudah lupa, udah 40 tahun yang lalu kok. Waktu saya masih udah 50 tahun yang lalu. Aku SMP itu tahun 71 sampai 73. Nah, berapa tahun sudah itu? 71 kelas 1 SMP ya tuh. 73 kelas 3 SMP. Itu waktu aku sekolah di SMP Kristen itu pernah membaca itu ada ayat yang dalam Injil yang ada ini, yang sekarang ada ini. Itu Nabi Isa berkata bahwa Allah itulah Tuhanku, ya, wa rabbukum, dan Tuhan kalian semua, fa'buduhu, maka beribadahlah kalian kepada Dia Tuhanku dan Tuhan kalian. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah jalan dalam hidup ini yang dijalani oleh manusia dalam rangka menyembah Allah, Tuhannya manusia, dan juga sekaligus Tuhannya Nabi Isa Al-Masih. Jadi ajaran yang mengajari manusia menyembah hanya kepada satu Tuhan saja, itulah jalan yang lurus. Ini loh, makanya dalam tafsir di sini dikatakan summa amarahum Isa bitauhid. Kemudian memerintahkanlah kepada mereka Bani Israel. Siapa yang memerintahkan? Isa, Nabi Isa. Memerintahkan apa? Bitauhid, dengan ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Ajaran tauhid wa ibadatillah, dan ajaran beribadah kepada Allah wahdahu, yang maha esa Dia, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Dia.
Ini ajaran tauhid, ajaran yang mengajari manusia hanya menyembah satu Tuhan saja, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, lalu Nabi Isa berdakwah kemana-mana sampai beberapa tahun. Akhirnya pendeta-pendeta Yahudi panas telinganya. Ini Isa ini mengajarkan ajaran merusak acara kita ini. Selama ini kita sudah baik-baik, semua orang nurut sama kita ini, para pendeta-pendeta Yahudi ini. Tiba-tiba Isa ngajarin sesuatu yang menyimpang dari apa yang kita sampaikan. Padahal yang disampaikan oleh Nabi Isa Al-Masih itu yang benar, yang cocok dengan Taurat yang asli, yang sudah disimpangkan oleh pendeta-pendeta Yahudi itu. Nah, Nabi Isa malah dituduh provokator. Lalu mereka pendeta-pendeta Yahudi tadi lapor kepada raja. Ini pemuda ini tidak boleh dibiarkan, raja. Kalau dibiarkan nanti acara kita rusak. Tangkap dia. Kalau perlu bunuh, salib dia. Begitu Pak. Raja dan ulama kalau sudah tersesat, ya begitu. Raja biasanya gandengannya ulama yang tersesat. Nah, kalau ulama yang masih baik-baik nggak mau dekat-dekat raja, nggak mau dia. Dia menjaga jarak dengan penguasa. Ulama yang masih konsisten, yang masih berpegang teguh kepada agama, dia mesti jaga jarak dengan penguasa. Kenapa? Dia takut nanti diperintah sama penguasa. Kalau dia diperintah sama penguasa, dia mengalahkan Tuhan, mengalahkan Allah, lebih memuja atau mendahulukan penguasa tadi. Nabi kita juga mengajari, ya, ulama itu jangan terlalu dekat dengan penguasa, jadi penasihat. Yang menjadi penasihat presiden kalau mau itu seharusnya para ulama atau para tokoh-tokoh agama. Kalau yang jadi presiden orang agama lain, gitu harusnya. Bukan sembarangan orang diambil. Ada orang nggak ngerti apa tiba-tiba jadi one team press. Padahal pekerjaannya apa? Cari duit. Pekerjaannya cari duit jadi one team press. Ya kesempatan dia. Kesempatan itu karena dekat dengan presiden, usahanya makin makmur. Dekat dengan presiden kok. Nah, one team press tahu ya? Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, itu biasanya orang-orang ngetop itu. Ya, jadi kita diajari oleh Islam tidak begitu, ya. Ulama itu independen. Ya, hanya bertanggung jawab langsung kepada Allah. Makanya tidak boleh sembarangan ngomong masalah agama, harus belajar benar-benar. Nah, Isa suatu ketika dia merasa mulai ada bahaya. Falamma ahasa Isa minhumul kufur, maka ketika telah merasakan Nabi Isa terhadap mereka suatu kekufuran, ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka menolak ajaran Nabi Isa, qala, berkatalah Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolongku kepada Allah. Saudara-saudara, dakwah kita ini tidak diterima oleh raja. Dakwah kita tidak diterima oleh ulama kerajaan. Ya, kita dalam bahaya ini. Siapa di antara kalian yang menolong aku? Qalal hawariyun, berkatalah para hawari. Hawari itu orang-orang yang setia kepada Nabi Isa Al-Masih. Atau semua orang yang setia kepada Rasul Allah disebut hawari, hawariyun. Hawariyun kalau satu, kalau banyak hawariyuna. Ya, maka berkatalah orang-orang yang setia kepada Nabi Isa, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong-penolong Allah. Maksudnya menjadi penolong agama Allah, membela engkau wahai Isa menjadi penolong Allah. Amanna billah, kami semua ini wahai Isa adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Perhatikan Pak, washhad, dan saksikanlah wahai Isa, wahai Nabi Isa, bi anna, dengan bahwa kami ini hawari ini murid-murid setianya Nabi Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa itu punya murid 12 orang yang setia, yang kemana-mana selalu ikut. Nah, 12 orang muridnya Nabi Isa, jadi nggak banyak Pak muridnya Nabi Isa. Biasanya begitu Pak, murid-murid yang setia-setia, yang baik-baik itu sedikit. Ya, yang kurang setia banyak. Yang kurang setia, yang setia sedikit.
Nabi Isa cuma 12 orang muridnya yang setia. Itu pun nanti salah satu dari 12 orang itu mengkhianati. Karena dibayar duit, mengkhianati. Ditanya oleh tentara Yahudi, "Ayo, di mana Isa?" Ditunjukkan. Sembunyi di rumah itu karena dibayar. Kalau kamu menunjukkan di mana Isa, kamu dapat uang banyak. Dia terima uang. Ditunjukkan tempat Nabi Isa. Dikepung itu rumahnya Nabi Isa, tapi Nabi Isa sudah diangkat ke langit sebelum tertangkap. Nanti ceritanya begitu. Di sini pengikut-pengikut Nabi Isa bilang kepada Nabi Isa, "Washhad dan saksikanlah wahai Isa bi anna dengan bahwasanya kami adalah muslimun." Loh ini, kami ini orang-orang muslim. Ini pengikut Nabi Isa aja mengaku mereka ini muslim kok. Gimana sampean ini? Nah, jadi Nabi Isa itu agamanya Islam, mengajarkan ajaran Islam. Apa ajaran Islamnya? Ajaran tauhid. Ajaran Islam itu ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Ajaran yang mengajari manusia hanya menyembah kepada satu Tuhan saja. Yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak beranak dan tidak beristri dan tidak pernah dilahirkan, tidak punya bapak, tidak punya anak dan tidak punya istri. Dan tidak ada satupun yang setara dengan dia, tidak ada, ya. Ini ajaran tauhid. Nah, sudah selesai. Kemudian doa mereka. Nah ini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membikin makar, Allah pun membikin makar, Allah pun berbuat makar. Wallahu, dan Allah itu khairul makirin, sebaik-baik diantara mereka yang membuat makar. Jadi makarnya ceritanya itu tadi, raja dan para pendeta-pendeta Yahudi bersepakat untuk menangkap Nabi Isa Al-Masih, kemudian menyalibnya. Ini, ya, ini. Jadi apa namanya? Fa'akhuduhu, maka mereka akan menangkap Nabi Isa, wa shallabuhu, dan mereka akan menyalib Nabi Isa. Tapi apa yang terjadi? Ini. Idz qala Allahu ya Isa, dan ingatlah wahai Muhammad, wadhkur dan ingatlah ya Muhammad, wahai Muhammad, ingatlah wahai Muhammad liqaumika, kepada kaummu, ingatkan kepada kaummu Muhammad. Ya, ingat bagaimana? Ingatlah ingatlah ketika qala Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu, wa rafi'uka, dan aku akan mengangkat kamu ke langit, wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkat kamu kepadaku ke langit, wa mutahhiruka, dan aku akan mensucikan kamu, minalladzina kafaru, dari orang-orang kafir itu, wa jailul ladzina tabauka, dan aku akan menjadikan pengikutmu fauqal ladzina kafaru, menjadi orang-orang yang di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah tempat pulang mereka kalian semua. Fa'ahkumu bainakum, lalu aku akan memutuskan di antara kalian semua, fima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa yang mereka perselisihkan. Ini ayat 55 dari surat Ali Imran. Kalau kita perhatikan berbagai macam kitab tafsir ya Pak ya. Sekarang kan gampang sekali Pak, kita mau belajar tafsir itu udah banyak ustadz-ustadz kita yang memudahkan kita. Ayat 55 ini kalau dalam tafsir Jalalain penjelasannya begini. Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku akan memegangmu, mewafatkanmu artinya memegangmu, dan mengangkatmu kepadaku, yakni dari dunia tanpa mengalami kematian. Akan mewafatkanmu maksudnya mengambil kamu wahai Isa, ku naikkan kamu ke langit tanpa kematian, dan mensucikanmu dan menjauhkanmu dari orang-orang yang kafir,
Jadi orang yang mengingkari Nabi Isa juga disebut orang kafir. Orang yang mengingkari Injil juga disebut orang kafir gitu. Serta menjadikan orang-orang yang mengikutimu, yang artinya orang yang membenarkan kenabianmu di antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani, semua itu nanti akan di atas orang-orang kafir, yang akan di atas orang-orang yang kafir kepadamu, yakni orang-orang Yahudi yang kafir kepadamu, orang-orang Muslim dan orang Nasrani yang beriman kepadamu, ya, dan kepada Nabi Muhammad nanti di hari kiamat akan lebih tinggi kedudukannya daripada orang-orang kafir Yahudi, yaitu orang-orang yang percaya kepada kenabian Isa akan dapat mengalahkan mereka di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Ya, kemudian di padang mahsyar itulah aku putuskan di antara kamu apa yang kamu perselisihkan tentang masalah agama ini. Jadi kita tidak boleh menghukumi manusia, memvonis manusia, ya kamu nanti begini, nggak boleh. Kita hanya menyampaikan ajaran agama ini apa adanya, tanpa merubah, tanpa menambah dan mengurangi. Nanti tetap akan ada perselisihan di antara orang-orang yang beragama ini, dan nanti di hari kiamat Allah yang akan menghakimi manusia ini, mana yang benar, mana yang salah. Kalau dalam tafsir Al-Muyassar diterangkan begini, Allah membatalkan makar mereka, wa makaru maksudnya Allah membatalkan makar mereka. Mana ya? Bukan. Ini saya salah pencet. Allah membatalkan makar mereka saat dia berfirman kepada Isa, sesungguhnya aku memegangmu dari bumi sehingga mereka tidak bisa menimpakan keburukan atau mensalib kepadamu dan mengangkatmu kepadaku dengan jasad dan ruhmu, menyelamatkanmu dari orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepadamu, menjadikan orang-orang yang mengikutimu, yakni orang-orang yang berjalan di atas agamamu, beriman kepada apa yang kamu bawa dari Allah berupa agama dan kabar gembira tentang kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga beriman kepada Nabi Muhammad setelah dia diutus, dan dia beriman kepada syariatnya, akan unggul di atas orang-orang yang mengingkari kenabianmu sampai hari kiamat. Kemudian hanya kepadaku tempat kembali kalian semua di hari pembalasan nanti. Lalu aku Allah akan menetapkan keputusan di antara kalian tentang perkara yang kalian perselisihkan. Gitu, Pak. Jadi di sini ada kata-kata aku akan mewafatkanmu. Itu Nabi Isa tidak wafat dalam arti seperti kita wafat gitu, enggak. Diangkat ke langit dengan jasad dan ruhnya. Sampai hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat Nabi Isa akan turun dari langit. Nah, akan membunuh Dajjal yang merusak orang Islam. Orang-orang Islam dirusak oleh Dajjal. Yang bisa mengalahkan Dajjal cuma Nabi Isa. Kita enggak bisa melawan Dajjal. Ya. Dan Dajjal akan memasuki seluruh negara di dunia ini. Semua wilayah di mana ada penyembah Tuhan, ada penyembah Allah akan dimasuki dan dihabisi, diracuni atau dipaksa mengikuti ajarannya Dajjal. Kalau enggak mau dibunuh. Nah, hanya satu kota saja di dunia ini yang tidak bisa dimasuki Dajjal, kata Rasulullah SAW. Kota itu adalah kota Madinah. Mekah saja kemasukan Dajjal. Jadi Madinah saja, ya, kotanya Nabi. Nah, kemudian pada ayat 56 itu nanti peristiwa selanjutnya, ya. Lalu Allah bicara setelah menceritakan tentang Nabi Isa dengan cerita yang sebenarnya. Lalu Allah berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim." Itulah wahai Muhammad cerita tentang Nabi Isa yang kami membacakan dia alaika kepadamu minal ayati dari ayat-ayat itu wadzikril hakim, dan itu sebagai peringatan yang bijaksana. Ayat-ayat Allah itulah peringatan yang bijaksana. Lalu Allah bercerita, karena ada manusia yang tidak percaya bahwa Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Ada manusia yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Allah menurunkan firman-Nya ini. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam.
Inna sesungguhnya masalah Isa, perumpamaan Nabi Isa, indallahi di hadapan Allah, kamasali Adam, sama seperti perumpamaannya Nabi Adam. Jadi Nabi Isa itu mirip-mirip Nabi Adam kata Allah, menyerupai semisal dengan Nabi Adam. Bedanya apa? Khalaqahu min turab. Nabi Adam itu Allah menciptakan dia dari tanah, tanpa ada bapak dan tanpa ada ibu. Tsumma kemudian qala lahu, Allah berfirman kepada tanah yang Allah ciptakan tadi untuk menjadi Nabi Adam, kun jadilah kamu manusia, fayakun lalu jadilah dia. Itu. Jadi perumpamaan Nabi Isa sama dengan perumpamaan Nabi Adam. Bedanya Nabi Isa ada lahir ke dunia ini tanpa bapak, Nabi Adam ada di dunia ini tanpa bapak dan tanpa ibu. Nah, manusia yang selain mereka berdua ini sama, punya bapak dan punya ibu. Gitu ya. Al-haqqu mir rabbik, inilah kebenaran dari Tuhanmu, fala takum minal mumtarin, maka janganlah kamu ada dari golongan orang yang ragu-ragu. Nah, sudah selesai. Kemudian Allah bicara tentang masalah mubahalah, kita teruskan saja. Terus, nah sampai di ayat 64. Nah, 64 ini juga bagus ini. Ini ajaran Islam tentang kompromi. Ya. Bagaimana Islam mengajarkan tentang kompromi? Kompromi antar agama maksudnya. Ini. Kul katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasoro. Jadi orang ahli kitab itu orang-orang yang beriman kepada Taurat dan kepada Injil. Itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan sebutan wahai ahli kitab. Ta'alau, Nabi disuruh memanggil orang-orang yang beriman kepada Taurat dan Injil, dipanggil. Ta'alau, kemarilah kalian semua. Ayo kita semua kemari. Kemana? Ila kalimatin sawa, mari kita kepada satu kalimat yang sama. Ayo kita semua, walaupun kita berbeda-beda, berbeda-beda kitab suci, berbeda-beda keyakinan, ayo kita kembali kepada satu kalimat saja, kalimat yang sama. Apa itu kalimat yang sama? Ayo kalian semua ku ajak kepada satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum, sama di antara kami dan kalian. Apa itu kalimat yang sama? Allah na'budu illallah, bahwasanya kita semua tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita semua ayo sama-sama tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Itu satu. Yang kedua, wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah, dan ayo kita semua tidak akan mengambil sebagian di antara kita, tidak akan mengambil sebagian yang lain sebagai arbaban, Tuhan-Tuhan, min dunillah, selain Allah. Jadi kalimatin sawa, kalimat yang sama itu adalah kalimat yang adil, adalah seruan mengajak semua manusia meninggalkan kepada pemujaan Tuhan selain Allah, dan tidak menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun. Dan kita tidak akan menjadikan sebagian di antara kita sebagai Tuhan. Ya, ini itu kalimat yang sama. Jadi kalau orang Yahudi menganggap Nabi Uzair adalah Tuhan atau anak Tuhan, kalau orang Nasara menganggap Nabi Isa Al-Masih adalah Tuhan atau anak Tuhan, itu kita tinggalkan semua. Kita kembali kepada satu kalimat yang sama,
bahwa Tuhan itu cuma satu, Dia adalah Allah, dan kita tidak akan menyekutukan dengan Tuhan sesuatu apapun, dan kita tidak akan mengambil sebagian di antara kita ini sebagai Tuhan. Jangan ada Tuhan selain Allah, gitu. Jangan menjadikan Tuhan siapapun sebagai Tuhan. Karena kalau ada yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, itu Tuhan palsu. Ya. Lalu apa kata Allah? Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling wahai Muhammad, diajak kepada satu kalimat yang sama mereka berpaling, mereka tidak mau. Fakulu, maka ucapkanlah, ishadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Jadi saudara, kita ini diajari oleh Allah untuk menyatakan diri sebagai muslim. Saksikanlah bahwa kami ini muslim. Muslim ini keyakinannya ya seperti ini. Menurut keyakinan muslim, Tuhan itu cuma satu. Namanya siapa? Namanya Tuhan. Tuhannya muslim itu adalah Allahul Aliyul, dan seterusnya itu. Asmaul Husna itu, aku enggak hafal. Masya Allah, anak-anak kecil kita hafal itu. Ya, Allah apa? Mana Pak? Quran yang di belakangnya ada Asmaul Husna itu loh Pak. Hah? Siapa yang punya Quran yang di belakangnya ada Asmaul Husna itu? Ini loh. Ya, kita kembali kepada kalimat yang sama. Apa itu? Bahwa Allah adalah Allahur Rahmanur Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Aziz Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul dan seterusnya. 99. Allah punya nama 99. Oh, banyak nama Allah. Kalau aku namanya Sugeng Ahmad, Sugeng Ahmad, Sugeng, tapi di sini menjadi Sugeng. Di sini menjadi Sugeng. Namaku sebenarnya Sugeng, tapi orang sini panggilnya Sugeng. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang dimaksud sama aja kok. Ya, nama sampean paling 1 2 3. Namanya Allah 99, Pak. Tuh. Nah, itu semua kalau kita berdoa, kita minta rezeki gitu misalnya Pak ya, kita panggilnya begini, ya Allah ya Razzaq, berilah aku rezeki ya Allah. Kalau kita mau minta sembuh dari penyakit, ya Allah ya Syafi, ya Allah yang maha menyembuhkan, isfi, sembuhkanlah aku ya Allah. Tuh. Jadi panggil nama Allah sesuai dengan yang kita minta. Sama minta duit. Mau minta duit, aduh enggak ada nama Allah duit tuh enggak ada ya. Al-Ghani, adanya Al-Ghani yang maha kaya. Ya, sudah sampai di sini selesai. Kemudian berikutnya cerita tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dengan segala macam ceritanya kita lewati saja. Kemudian tentang ahli kitab yang menganggap Nabi Ibrahim beragama seperti agamanya mereka. Kemudian tentang kelakuan orang ahli kitab, orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kelakuannya suka menjual agama, Pak. Menjual agama. Jadi agama ini dijual. Jadi duit. Masya Allah. Itu Bani Israel, Pak. Bani Israel itu adalah anak turunnya Nabi Yakub yang mengaku beriman kepada Taurat, tapi kelakuannya menyalahi Taurat. Kelakuannya menyimpang dari kitab Taurat. Itu Bani Israel. Nah, Nabi kita meramalkan, sudah menyatakan umatku nanti akan meniru Bani Israel. Jadi kalau Bani Israel dulu ulama-ulamanya ada yang menjual agama demi jabatan, demi kedudukan, demi duit. Nanti umatku ada yang seperti itu juga. Ulama tapi dia jual keulamaannya hanya untuk suatu jabatan. Padahal jabatan ulama itu lebih mulia Pak daripada presiden sekalipun. Ulama itu lebih mulia daripada presiden. Tapi orang banyak nggak ngerti itu. Apa ulama cuma kayak gitu. Kemana-mana pakai sepeda, butut lagi sepedanya. Kemana-mana pakai baju putih, udah lusuh bajunya. Nggak punya jabatan, nggak punya pangkat, miskin lagi. Karena manusia-manusia yang ahlud dunya itu menilai orang dari harta. Nah, Allah menilai kita bukan dari harta. Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kalian, hei manusia, hei orang-orang ini,
tidak memandang kalian berdasarkan wajah-wajah kalian atau rupa-rupa kalian. Walakin akan tetapi yanduru, Allah itu melihat manusia, melihat kalian ini ila qulubikum, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan kepada amal kalian. Jadi Allah melihat manusia itu dari hatinya. Nah, siapa yang bisa melihat hati manusia? Ya hanya Allah saja. Dan diri kita sendiri. Diri kita ini yang bisa tahu diri kita ya diri kita sendiri. Selain Allah, ya. Allah tahu tentang diri kita. Apalagi orang lain ini. Ini sampean ini kelihatannya tiap hari ngaji sini senang sama saya mungkin, tapi ada yang benci sama saya juga ada, Pak. Benci. Kelihatannya datang tiap hari tapi benci sama saya ada, karena saya suka salah ngomong, dia tersinggung, marah, benci. Terus tidak mau datang karena apa? Mokong, kata orang Jawa Timur, mokong. Kalau kata orang sini merajuk. Nah, gitu. Ya enggak apa-apa, ya merajuk, nanti kita doakan nanti dia balik lagi, enggak apa-apa, ya. Ya. Nah, orang merajuk biasa aja. Nanti kalau sudah sadar kesalahannya, dia akan kembali. Ya, gitu. Jadi enggak apa-apa. Nah, Nabi kita juga pernah digitukan kok. Nabi kita tuh loh, Nabi aja pernah digitukan, apalagi cuma Sugeng. Sugeng itu siapa sih? Ya, jadi saudara, ini dulu orang Yahudi, pendeta-pendeta itu suka menjual agama. Hanya karena dunia mereka rela mengorbankan agama. Nah, kita jangan seperti itu. Terus sampai ayat 80, 81, ini cerita tentang Bani Israel juga ini. Terus, nah ayat 83. Ayat 84. Nah, ini yang penting ini. Ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man, dan siapa saja, barang siapa, man itu barang siapa atau siapa saja, mau laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, ya, gemuk atau kurus, ganteng apa jelek, cantik apa enggak cantik, ya, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, apalagi berkulit putih atau berkulit hitam, berkulit sawo matang atau berkulit kuning langsat, apalagi yang tinggi atau yang pendek, yang jangkung apa yang pendek, yang gemuk atau yang kurus, yang kulit putih atau yang kulit hitam, dan seterusnya. Pokoknya yang ia betagi, dia menginginkan ghairal Islam, selain Islam, dinan sebagai aturan hidupnya, sebagai agamanya, falan, maka tidak akan yukbala, diterima, minhu, dari dia, apapun yang dia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa, dan dia, fil akhirati, di akhirat, minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Loh, ini Pak, tafsirnya begini. Manif tahodinan, barang siapa yang menghendaki, menginginkan, memaui, mencari agama yang la yakuduhu ilal Islam, yang tidak menggiringnya kepada Islam, al-kamil, yang sempurna, yaitu lillah, kepada Allah, wal khudu'i at-tam, dan tidak mau tunduk dengan sempurna, lahu, kepada Allah, wahdahu, yang maha esa, yang la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi dia, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari dia, hadzal din, agama ini. Agama yang tidak mengikuti Islam ini, tidak menuju kepada Islam yang sempurna, tidak tunduk dengan ketundukan yang sempurna kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah dari dia. Wa yakunu fil akhirati, dan dia menjadi di akhirat sana, minal khosirin, tergolong dari golongan orang-orang yang rugi. Ruginya bagaimana? Lah, dia menyangka akan masuk surga karena sudah menjalani agama yang dia anggap benar, tapi ternyata sampai di akhirat masuk neraka. Ini rugi namanya. Capek-capek beramal, dikiranya masuk surga, tetapi ternyata sampai di akhirat masuk neraka. Ini rugi namanya. Makanya ayat 85 ini penting untuk diketahui, ya, bahwa siapapun yang mau ingin kepada selain Islam,
semua yang dia kerjakan dalam hidup ini tidak diterima oleh Allah sebagai amalnya. Amalan itu baru diterima oleh Allah kalau itu yang menyuruh orang itu beramal adalah Islam. Jadi semua amal perbuatan manusia yang tidak diajarkan oleh Islam itu tidak diterima oleh Allah. Itu loh, perlunya kita ngaji biar tahu apa sih ajaran Islam, apa saja sih ajaran Islam yang akan diterima oleh Allah. Ya ini Al-Quran 30 juz ini, sampean pelajari ini. Udah, itu tugas kita hidup sebenarnya untuk itu aja Pak. Saya ulangi, kita hidup, diberi hidup oleh Allah, itu sebenarnya disuruh mempelajari Al-Quran yang cuma 30 juz ini loh Pak. Cuma itu aja. Kemudian menjalaninya. Dah. Lah, sambil jadi presiden, sambil jadi wakil presiden, sambil jadi Kapolri, sambil jadi panglima TNI, sambil jadi jenderal, polisi atau tentara, sambil jadi pegawai negeri, menteri misalnya, sambil jadi gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, ketua RT, ketua RW. Itu semuanya sambilan. Sambil menjadi dokter kayak saya ini. Jadi saya jadi dokter sebagai sambilan aja. Pekerjaan pokok saya mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Loh, sampean tidur. Nah, saya ulangi. Jadi pekerjaan kita dalam hidup ini ya Bapak, Ibu dan saudara sekalian, pekerjaan yang pokok itu beribadah. Beribadah itu bagaimana caranya? Ya ini petunjuk pedoman untuk beribadah ini Al-Quran yang 30 juz beserta penjelasan-penjelasannya. Nah penjelasan-penjelasan Al-Quran itu namanya As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadi kita hidup sebenarnya hanya untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bermasyarakatnya kita. Ketika kita jadi pedagang yang jujur, menjual dagangannya, dagangan yang asli bukan yang palsu. Gitu loh. Kalau bilang ini mangga manis ya harus yang manis. Kalau ini mangga, ini jeruk manis ya harus manis. Jangan sampean campur jeruk manis dengan jeruk masam lalu sampean bilang ini jeruk manis ditanggung manis. Orang semangat beli begitu dia masamnya ini aduh. Memang yang lainnya manis. Begitu kena satu yang asam, wah ini orangnya salah nih, keliru dia naruh. Ini mestinya taruh di sebelah sana dicampur ke sini. Aku kan penggemar makan jeruk Pak, jeruk yang kecil-kecil Pak. Yang kuning-kuning itu loh Pak. Ini jeruknya Pak. Wah dia naruh loh. Jeruk Cina itu Pak ya. Jeruk Cina itu, Masya Allah. Jeruk Cina yang aku sukai Pak, bukan orang Cina. Jeruk Cina. Astagfirullah. Nyaman itu Pak. Kalau yang manis loh, apa yang kecut aduh. Bikin gugung ngilu. Nah, jadi saudara kalau jadi pedagang yang jujur, jadi pegawai yang jujur, tidak akan ada masalah dalam hidup sampean itu. Kalau kita selalu jujur tidak akan ada masalah. Kita akan kena masalah, akan dapat masalah kalau kita mulai tidak jujur. Udah, dimanapun kita berada, kalau sudah tidak jujur, nanti akan timbul masalah. Di rumah tangga juga begitu. Kalau di rumah tangga enggak jujur akan timbul masalah. Di kantor saudara enggak jujur akan bikin masalah di kantor. Dan seterusnya sudah. Di masyarakat enggak jujur ya saudara akan bikin kisruh masyarakat. Nah, Islam mengajari kita semuanya itu yang baik-baik. Makanya kalau ada orang mau kepada selain Islam sebagai pedoman hidupnya, aturan hidupnya, pegangan hidupnya, tidak akan diterima oleh Allah apapun yang dia kerjakan. Itu amalan yang sia-sia. Masih banyak ayat terakhir, masih banyak ayat yang menarik dalam surah Al-Imran. Nanti akan kita seleksi yang paling menarik saja, yang perlu segera disampaikan. Nanti kemudian kita akan pindah ke surat An-Nisa, kemudian ke surat-surat yang lainnya. Tidak mungkin 30 juz selesai, tapi enggak apa-apa. Nanti kita akan ketemu lagi di waktu yang lain, insya Allah. Sampai sini aja dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada kita semuanya, memberi kepahaman untuk ittiba pada sunnah Rasulullah SAW,
memberi kesabaran untuk tetap mau mengaji dan beribadah kepada Allah, semoga Allah memberi pada kita semuanya istiqomah, memberi pada kita semuanya kesehatan dan kekuatan, memberi kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semoga kita semua diberi oleh Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.